Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, perkenalkan, nama saya Nanda Dias Arizona. Kebetulan pada semester ini mengajar mata kuliah PSBO, di mana pada dasarnya mata kuliah ini adalah lanjutan dari mata kuliah sebelumnya, dan mata kuliah ini juga penentu kalian bisa atau enggaknya nanti di dalam mata kuliah berikutnya juga. Jadi sangat penting. Meskipun di pandemi seperti ini kita tidak bisa bertatap muka seperti biasa, namun saya berharap dengan mekanisme yang sudah tersedia seperti ini kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin. Oke, baik. Kenapa saya bilang ini penting ya tadi ya? Karena kalau kalian tidak memahami mata kuliah PSBO, tidak mungkin kalian akan bisa menjelaskan di mata kuliah berikutnya, dan yang terpenting itu dalam tugas akhir kalian. Oke, karena ini berkaitan semuanya. Oke, sebelumnya saya mau menginformasikan juga bahwa kalian akan melakukan 2 kali absensi. Yang pertama itu di mahasiswa online BSI ACID yang sesuai edaran kalian ya, yang sudah diberitahu sebelumnya. Dan yang berikutnya ada di e-learning. Nah, yang penting itu kalian juga, ini dua-duanya penting, cuma saya pengennya nanti ketika waktu perkuliahan sesuai dengan jam kalian, misalnya jam 3, itu kalian wajib absen di sini ya, mahasiswa online. Karena kalau kalian nggak ngabsen, itu kalian tidak akan terdata absensi kalian untuk rekapan semesteran. Artinya itu sangat penting. Yang kedua, ya kalau misalnya ada kendala, silakan langsung hubungi saya secara personal aja, menggunakan etika dan bahasa yang baik. Nah, yang ini di learning juga kalian ada absen juga. Nah, ini untuk memastikan kalian mengerjakan tugas, kehadiran kalian juga aktif di dalam kegiatan perkuliahan jarak jauh yang kita lakukan sekarang. Nah, itu kalian bisa lakukan di sini. Jadi ada 2 ya, ingat ya. Yang pertama di mahasiswa online ini pas jam yang sama. Kalau ya jam 3 kuliahnya ya harus absen di jam 3 juga. Tapi kalau yang di learning bisa aja tugas itu misalnya saya berikan 3 hari ya. Dalam waktu 3 hari itu kalian bisa absen di situ. Dan itu nggak masalah. Dan akan saya update. Oke. Ini yang penting ya di pertama sekali. Nah, saya tidak banyak waktu. Nanti kalian bisa cek ini karena saya share di via YouTube, di kolom deskripsi akan saya berikan poin-poin penting yang kalian akan pelajari, dan saya kasih link untuk mempelajarinya ya, yang sangat mudah dipahami. Itu apa sih? Jadi saya sengaja cari yang tidak video karena tadi takutnya membebani kuota kalian, jadi saya kasih link yang mudah dipahami untuk materi pertemuan pertama ini, sehingga kalian bisa paling tidak sedikit memahami itu. Dan kalau bingung silahkan tanya ke saya. Oke. Kenapa perlu saya bilang tadi? Karena bab 3 yang penting-penting itu di dalam TA ini, kebetulan nih mahasiswa bimbingan saya Rafika semester ini wisuda juga dan dapat nilai A. Nah, kenapa? Bab 3 itu isinya itu semua ya. Kalau kalian tidak belajar PSBO, nggak akan mungkin ketika nanti mungkin saya pengujinya atau siapapun, pasti akan saya tanyain masalah bab 3 ini ya. Use case diagram, activity diagram, class diagram dan sebagainya. Itu ada di bab 3 semuanya. Nah, ini lihat ya, rancang tuh. Nah, ini lihat. Oke, sequence diagram. Itu di mata kuliah PSBO ya, ingat. Jadi kalau kalian tidak paham, itu sangat merugikan kalian nanti. Dan biasanya saya sukanya nanya mahasiswa tuh yang bagian-bagian ini. Nah, kenapa seperti ini? Kenapa dia ada validasi, ada seperti ini? Nah, itu akan dipelajari di pertemuan ini. Dan saya tidak berharap lebih ke kalian. Paling tidak bisa paham saja sudah cukup bagi saya, karena memang lebih susah ketika kita tidak kalau tatap muka lebih enak karena saya bisa menjelaskan langsung dan bisa bertanya langsung berulang-ulang. Tapi kalau seperti ini ya mau nggak mau ya agak terkendala sedikit, tapi saya rasa kalian bisa lebih maksimalkan konsep pembelajaran seperti ini. Oke. Nah, berikutnya saya bahas tentang pertemuan 1, apa sih yang didapat. Nanti ada kalian dapat perbedaan. Nah, ini sebelum masuk ke materi ada penilaian dari 20% dari nilai absen. Jadi kalau kalian tidak absen ya seperti biasa tidak akan ada nilai absen, dan nilainya tinggi 20%. Dan 20% tugas dan kuis, 25 UTS, 30 AS. Jadi kalau kalian tidak penuhi ini, saya rasa tidak mungkin dapat nilai. Artinya kalian hair aja udah pasti itu. Oke, jadi saya harapkan tetap bisa berkuliah dengan baik dan sesuai jadwal. Padahal karena saya rasa perkuliahan kita ini sudah dimudahkan jarak jauh, artinya dimanapun kalian bisa terhubung dengan jaringan, ya bisa juga berarti ngikutin kuliah ini, ya kan?
kecuali kalian tidak ada jaringan dan kuotanya habis, itulah ceritanya. Oke. Nah, kelas dan objek saya berikan sedikit aja. Kelas itu apa sih? Jadinya cetakan, misalnya cetakan kue. Nah, objek tuh kue yang dihasil dari cetakan tersebut. Nah, isinya terserah deh, mau cetakan kue kering, kue lapis, kue apa, kayak yang penting dia udah disiapkan sebuah kelas. Nah, nih biar lebih detailnya. Ini cetakan atau kelas. Misalnya kelasnya tentang orang, ya di dalam orang itu apa aja yang bisa diukur atau bisa dijadikan sebuah atribut. Jadi di dalam kelas itu ada atribut dan behavior. Ini biasa saya tanya, ini apa nih bang? Saya tanya biasanya kan, nggak tahu. Ini bagian bawah ini nggak tahu. Padahal itu udah dijelaskan di BSBO seperti sekarang ini. Nah itu kalian harus pahami ya. Yang ini atribut namanya, yang ini behavior, perilaku. Orang atributnya nama, umur, jenis kelamin dan sebagainya. Nah behavior apa yang bisa dilakukan? Perilakunya dia si orang, berjalan, berlari, bernyanyi dan sebagainya, ngombal. Nah itu perilaku itu. Nah contohnya ketika kita input dalam sebuah program, orang namanya Budi, umurnya 30, namanya Amel, umurnya 28. Bisa aja kalian tambah lagi atributnya banyak sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke. Nah, contohnya lagi mata kuliah. Ada mata kuliah algoritma dan e-commerce. Nah, bisa diapa aja mata kuliah itu ketika diedit, bisa diedit, bisa ditambah, bisa dihapus. Nah, seperti itu. Nah, ada juga definisi encapsulation, tapi ini jarang saya tanyain, dan mungkin beberapa dosen penguji saya rasa saya sering berdampingan tuh tidak pernah saya temukan menanyakan ini, tapi ini perlu kalian kuasai ya. Nah ini dikuasai karena ketika kalian ingin sertifikasi kompetensi programmer ini seperti yang punya saya ini ya, ini saya udah dapat sertifikasi kompetensi programmer dari BNSP, resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi pemerintah, berlaku 3 tahun, 2002 Februari yang tahun ini. Nah yang ditanyain, nah ini dia, menggunakan spesial program dan sebagainya sampai melaksanakan pengujian unit program. Kalau lolos dapat sertifikat ini. Nah itu biasanya ada ditanya ini nih, encapsulation, terus inherence, polymorphism. Nah ini yang tanya ini seperti itu, oke? Tapi ini kalian cukup paham, dan biasanya kalau di Java, kalau saya buat program agak jarang digunain ya, paling yang kelas ini aja, encapsulation aja, yang sisanya saya jarang gunain, tapi ini perlu kalian pahami. Oke, nah yang berikutnya yang terakhir ada SDLC. Apa itu SDLC? Adalah sebuah metode pengembangan perangkat lunak, dan itu digunakan di bab kalian di bab 3 itu. Semua bab itu menggunakan metode pengembangan perangkat lunak apa? SDLC ya. Nih lihat ya. Nah kebetulan yang di Rafika ini menggunakan si teorinya Rosa dan Salahuddin, di mana dalam SDLC-nya dia menggunakan modelnya waterfall. Jadi ada analisis, desain, pengodean, dan pengujian. Jadi analisis itu kita analisis dulu, misalnya di tempat magang, apa sih kebutuhan di sana, objeknya siapa aja, dan apa yang akan kita ingin bahas gitu loh. Setelah itu kita desain dari, atau bisa juga di analisis itu kita tanya permasalahannya apa yang akan kita buat dan untuk memecahkannya seperti apa. Setelah itu kita desain. Desain itu boleh menggunakan aplikasi website, mobile, desktop, dan sebagainya lah yang bisa kalian kerjain. Setelah itu kalian buat kodenya. Ya tadi mau pakai website, desktop, atau mobile. Setelah berhasil baru kalian uji. Uji ini biasanya menggunakan black box testing. Nah di bawah ini. Ini kebetulan mahasiswa saya bagus sekali, saya kerjain dan mendapatkan nilainya juga lumayan A. Ya ini dia ya. Setelah didesain terus baru diuji. Nah di black box testing itu seperti ini, diuji setiap frame by frame, dan setiap menu-menunya diuji semua. Nah itu sih kedepannya yang akan kalian dapat ya. Saya harap dengan singkat seperti ini saya tidak panjang-panjang, takut kuota kalian terbebani. Kalian bisa lebih optimal lagi, dan ingat sudah ada grup WA-nya, silahkan tanya di situ, dan tugasnya pasti akan saya berikan di setiap pertemuan. Jadi tolong dipahami di 2 website tadi ya, yang ini ya. Yang kalau tugas biasanya saya di e-learning. Nanti kalau bingung silahkan tanya ke saya, oke? Lebih baik subscribe saja channel saya, siapa tahu nanti ada info-info lebih lanjut ya, nanti akan saya berikan linknya di pertemuan e-learning ini ya, oke? Saya rasa cukup sih dari saya, sampai ketemu nanti di pertemuan kedua ya. Jadi tunggu dulu ya, di YouTube itu ya yang saya berikan ini, yang video ini di bawahnya ada description atau keterangan di bawahnya, atau bisa kalian lihat di bagian bawah.
di kolom deskripsi ada link untuk mempelajari apa itu use case, sudah saya kasih linknya, bisa kalian baca-baca di situ. Apa itu polymorphism inheritance dan tadi encapsulation, apa itu SDLC sudah saya berikan di situ. Bisa kalian baca-baca. Nanti kalau bingung silakan tanya saya untuk lebih lanjut. Oke. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Dan saya harap kalian tetap jaga di rumah ya, jangan sampai keliran. Pandemi masih seperti ini ya, tidak tahu kapan selesainya. Jaga kesehatan kalian dan semoga kalian sehat selalu. Bye bye.